Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan di MPLS SMK Pawiyatan Daha 1 Kediri tahun ajaran 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Bu Seli Indasari. Saya adalah Ketua Program Jurusan Multimedia. Kalian bisa panggil saya Bu Seli. Saya akan juga memperkenalkan teman-teman guru produktif yang nanti akan mengajar di jurusan multimedia, yaitu ada yang namanya Pak Toto, Toto Dwi Purnomo. Kalian bisa panggil dengan nama Pak Toto. Ada lagi Bu Erli. Bu Erli ini nanti mengajar pemrograman dasar di kelas 1 dan untuk audio video, editing audio video ada Pak Hakim, Abdul Hakim, bisa dipanggil Pak Hakim. Visi dan misi multimedia. Sekarang visi multimedia, menyiapkan peserta didik yang update tentang teknologi informasi serta unggul, religi dan menjadi visioner. Ya, di multimedia ini kita berharap anak peserta didik kita selalu update tentang teknologi informasi, unggul dalam bidangnya, dan tidak lupa dengan agama, serta menjadi visioner di setiap apa yang mereka kerjakan. Misi multimedia. Pertama, peningkatan mutu pembelajaran, penerapan competence-based training. Yang kedua, membentuk SDM yang berjiwa wirausaha profesional di dalam bidangnya. Yang ketiga, membekali peserta didik agar mempunyai akhlak yang terpuji dan unggul. Ya, di sini misi multimedia kita berharap kita pembelajarannya based on training. Setiap apa yang kita pelajari, kita praktekkan. Nah, berhubung kita dalam kondisi pandemi COVID-19, kita pembelajarannya masih bersifat daring atau online. Nah, dan juga kita berharap peserta didik kita mempunyai jiwa wirausaha setelah lulus di SMK Pawiyatan Daha 1. Mereka bisa mendirikan usaha sendiri, contohnya bisa menjadi fotografer, bisa menjadi videografer, kameramen, animator, dan lain sebagainya. Dan tak lupa juga peserta didik mempunyai akhlak yang terpuji dan unggul dalam bidangnya. Oke, keunggulan program jurusan multimedia. Apa saja yang akan kita pelajari di jurusan multimedia? Di sini ada teknik pengelolaan audio video, produk kreatif dan kewirausahaan, desain grafis cetakan, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi, desain media interaktif, pemrograman dasar, editing video, dan masih banyak lain ya. Di sini program atau yang akan kita pelajari nanti ada yang namanya Adobe Photoshop, ada Corel, ada Adobe Premiere, ada Blender, VB, editing foto juga, dan lain sebagainya. Banyak banget yang nanti kita pelajari di jurusan multimedia. Lanjut, di sini di multimedia nanti kita bisa belajar apa aja menjadi fotografer. Nah, di sini kita bisa menjadi seorang fotografer sebuah produk atau dalam acara event, karena di setiap event itu kan pasti membutuhkan dokumentasi ya. Event apa aja yang biasanya membutuhkan dokumentasi seperti
wedding, perpisahan, terus produk dan lain sebagainya. Di sini juga ada foto teman-teman multimedia yang langsung belajar di GTV Surabaya. Nah, mereka belajar bagaimana untuk mengoperasikan alat-alat multimedia. Oke, lanjut. Nah, ada lagi kita di multimedia bisa belajar jadi videografi. Nah, di setiap kesempatan, apalagi sekarang zamannya media sosial ya, untuk branding produk, memasarkan produk, memperkenalkan produk, branding personal, semuanya menggunakan video yang nantinya bisa diupload di media sosial. Nah, di sini nanti kita belajar bagaimana cara take picture, mengambil gambar, mengambil video yang bagus, editing sampai produksi sampai nanti bisa kita postingkan di media sosial kita. Nah, ada lagi di multimedia nanti kita juga bisa menjadi animator 2 dimensi atau 3 dimensi. Kalau 2 dimensi seperti Flash, kita nanti menggunakan Adobe Flash. Di situ kita bisa menggerakkan dari gambar freehand atau goresan tangan yang kita buat, nanti kita scan, kita jadikan gambar digital dan kita kasih animasi seperti ini. Kalau 3 dimensi banyak banget ya yang sering kita lihat seperti di TV itu, salah satunya yang sering dilihat anak kecil-kecil itu film Upin Ipin. Nah, itu berawal dari sketsa yang kita gerakkan, yang kita buat gambar digital lalu kita kasih pergerakan animasi 3 dimensi. Nah, seperti itu. Sekarang kita bicara tentang peluang kerja multimedia. Setelah lulus dari jurusan multimedia, kita harusnya ngapain ya? Nah, di sini banyak banget. Salah satunya kita bisa menjadi sound effect maker, musisi komposer, desainer grafis, web designer, kameramen, video editor, fotografer, ilustrator, animator, youtuber, atau bisa jadi sekarang bisnis online ya, bisnis online. Nah, semuanya kita bisa kerjakan lewat online. Dan multimedia ini sangat-sangat berkesempatan, peluang kerjanya terbuka lebar. Yang serba digital, kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Oke, kita berlanjut ke slide berikutnya. Kunjungan kerja industri multimedia. Di sini ada teman-teman kelas 10 yang sekarang sudah naik kelas 11. Kelas 3 sekarang kelas 12 yang belum masih pandemi ini ya. Kita bisa, karena ini program tahunan di sekolah, di kelas 10 itu nanti kita ada kelas kunjungan industri multimedia. Di sini ada kita mengunjungi di stasiun TV TVRI Surabaya. Di sini kita belajar banyak banget pengalaman anak-anak peserta didik kita, belajar banyak mengetahui studio televisi, terus bagaimana membacakan berita, bagaimana membuat acara live, bagaimana memegang dan mengaplikasikan alat-alat multimedia yang ada di pertelevisian, dan juga bagaimana kerja dan flowchart-nya, alur kerjanya dunia pertelevisian itu bagaimana. Ini di sini diajarkan semua. Oke, lanjut. Ada lagi yang namanya ujian kompetensi jurusan. Nah, ini nanti kita adakan di kelas 3. Sebelum ujian nasional, biasanya kita ada yang namanya ujian kompetensi per jurusan, khususnya multimedia. Nah, peserta didik kita diuji bagaimana seberapa
seberapa bisakah mereka membuat aplikasi-aplikasi yang sudah dipelajari dari kelas 10, 11 sampai kelas 12. Bagaimana caranya mengediting video, membuat desain produk, membuat video, sampai sini ada mereka membuat sebuah poster yang sudah dicetak di dalam frame atau Picora. Kita kerjasama dengan KSTV untuk menguji dan penilaiannya. Kita kerjasama dengan Dudi yang nanti hasil akhirnya berupa nilai akhir jurusan. Oke, slide selanjutnya. Ini ada salah satu karya siswa multimedia film pendek. Ini kalian juga bisa lihat di link YouTube-nya SMK Pawiyatan Daha 1. Sini Bu Seli nggak putar secara komplit ya, biar durasinya nggak terlalu panjang. Banyak banget karya-karya anak-anak siswa SMK Multimedia yang sudah diposting di YouTube. Ini judul filmnya adalah Ambyar. Ini dia siswa baru yang karya dari siswa SMK Multimedia Pawiyatan Daha 1 Kediri. SMK Nusantara. Rumahmu di mana? Desa Purate. Silakan duduk di sebelahnya Yuda. Oke, untuk video lengkapnya kalian bisa lihat di YouTube ya. Durasinya terlalu panjang kalau bisa diputarkan. Apa jenengmu? Oke, itu aja. Terima kasih untuk hari ini. Selamat bergabung di SMK Pawiyatan Daha 1 Kediri. Kita mulai hari Senin depan, kita belajarnya mulai daring. Belajar online menggunakan Google Classroom. Setiap info nanti kita infokan, setiap informasi nanti kita infokan lewat WA grup. Jadi kalian harus standby di grup kelas masing-masing. Perhatikan informasi apa saja yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.